Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelumnya saya akan men-share screen-nya terlebih dahulu. Ya, ini terkait model dan organisasi kurikulum. Dan kali ini saya akan membahas tentang jelaskan model dari Taba dan model dari Miller-Schiller, serta sintesis model pengembangan kurikulum, organisasi kurikulum, dan contoh penerapannya. Langsung saja saya akan menjelaskan dari model Taba, yakni satu, membuat unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru. Dalam kegiatan ini perlu mempersiapkan perencanaan teori dan eksperimen yang menghasilkan. Ya, ini contohnya. Yang pertama, guru-guru melakukan eksperimen belajar pada murid-murid melalui siswa diberikan latihan soal untuk mengetahui tingkat kemampuan dari siswa tersebut sampai mana, sehingga guru mampu memberikan pendeskripsian terhadap murid-murid tersebut. Yang kedua, yaitu menguji unit eksperimen dan pengujian eksperimen guna dilakukan untuk mengetahui tingkat validasi data. Contohnya yaitu mengumpulkan data dari hasil observasi tersebut, misalnya dari kemampuan siswa tersebut yang telah diberikan soal latihan tersebut, untuk menentukan kebenaran data yang telah dieksperimen, yakni melalui menginput data dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Hal ini dilakukan untuk perbaikan dan penyempurnaan data yang dihimpun sebelumnya. Contohnya, revisi dalam tahap revisi ada tahap-tahap yang sangat diperlukan, perbaikan dari hasil eksperimen, sehingga nantinya data eksperimen yang didapat bisa sempurna. Sebagai contoh, ketika siswa sudah menyelesaikan soal yang telah diberikan, maka guru mengetahui tingkat kebenaran dari siswa tersebut dan kekurangan dari siswa tersebut. Yang keempat, yaitu mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum atau development of framework work. Dilakukan dalam kegiatan penyempurnaan atau dan konsolidasi telah diperoleh kemudian dikaji oleh para ahli kurikulum. Contohnya, setiap hasil eksperimen yang telah dilakukan maka harus diujikan terlebih dahulu oleh para ahli kurikulum, apakah sesuai atau tidak sehingga hasilnya maksimal dalam penerapan kurikulum tersebut. Dan di sini contohnya yaitu siswa yang akan diuji cobakan, apakah kurikulum itu sesuai atau tidak dan diterima di masyarakat atau tidak. Karena perubahan kurikulum itu sering berkelanjutan, sehingga dalam proses ini sangat diperlukan. Yang kelima, yaitu implementasi dan diseminasi. Adanya penerapan dan penyebarluasan pendataan program ke daerah dan sekolah-sekolah tentang permasalahan yang dihadapi guru-guru di lapangan. Contohnya yaitu adanya data-data yang harus disebarluaskan secara menyeluruh sehingga tahu tentang kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru, yang tidak hanya data saja yang diperoleh, tetapi misal yang dihadapi oleh guru yakni adanya birokrasi, yang dimana birokrasi yakni adanya kepala sekolah dan stafnya yang tidak dapat bekerja dalam kerangka patokan yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Maksudnya kurikulum tersebut kurang maksimal untuk dijalankan. Dari model Taba tersebut, saya mengambil contoh dalam penerapan kurikulum yang ada di Indonesia, yakni dulu Indonesia telah memberlakukan kurikulum pada kurikulum 2006 atau lebih dikenal dengan kurikulum KTSP, di mana guru harus lebih aktif dan lebih produktif dibandingkan siswa dalam mengajar dan menyampaikan materi, sehingga wawasan guru dalam menyampaikan materi terhadap siswanya itu lebih luas.
sehingga siswa hanya mampu mendengarkan dan hanya mengerjakan tugas saja yang akan diberikan oleh guru. Dan dalam kurikulum tersebut, siswanya jarang lebih aktif dan produktif, sehingga perlu dikembangkan lagi. Untuk yang selanjutnya, yakni model Miller-Siller. 1. Klarifikasi orientasi umum, menguji pandangan filosofis sosialnya pada kurikulum yang seharusnya dikembangkan. Contohnya yaitu 1. Pengujian secara menyeluruh berdasarkan filosofi sosialnya untuk mengetahui tingkat kesesuaian dalam penerapan kurikulum. Misalnya dulu Indonesia menganut kurikulum 2013. Karena di sana siswa diajarkan untuk lebih aktif dan produktif ketimbangkan guru. Di sana siswa lebih menerapkan perdiskusian terhadap kelompok-kelompok, kemudian saling bertukar ide sehingga siswanya lebih aktif dibandingkan oleh gurunya. Yang kedua, yakni mengembangkan tujuan. Nah, ini ada tujuan umum dan tujuan khusus berdasarkan orientasi kurikulum. Tujuan umum yakni mempengaruhi pandangan dari masyarakat tentang kurikulum yang diterapkan, karena kurikulum itu sering berubah sehingga pandangan dari masyarakat itu sangat diperlukan. Yang kedua, yakni tujuan khusus sebagai pedoman atau panduan kegiatan belajar siswa dalam membimbing siswanya. Misal tujuan dalam mata pembelajaran yang diajarkan, mau dibawa seperti apa dan diajarkan seperti apa. Sebagai contoh, penerapan kurikulum 2013, di sini siswanya harus lebih aktif dan lebih banyak berdiskusi untuk melatih kemampuan keaktifan dari siswa tersebut. Dan tidak hanya guru saja yang menerangkan, tetapi siswanya juga harus lebih aktif dan lebih luas dalam pandangan berpikirnya. Selanjutnya yang ketiga, yakni identifikasi model mengajar. Strategi dalam mengajar sesuai dengan tujuan dan orientasi guru. Contohnya yakni guru sudah mempersiapkan strategi atau cara dalam menentukan tujuan kurikulum yang akan diajarkan oleh siswanya. Yakni guru mempersiapkan strategi seperti adanya metode pembelajaran seperti apa, dilakukan seperti apa, atau guru mempunyai alat sebagai pendukung dalam pembelajaran untuk mempengaruhi siswanya untuk lebih paham dan mengerti. Untuk yang keempat, yakni implementasi penerapan kurikulum berdasarkan pada langkah-langkah sebelumnya. Yakni yang pertama adanya pengujian terhadap siswa belajar berdasarkan filosofi sosialnya. Seperti yang diterapkan pada kurikulum 2013, yakni siswanya harus lebih aktif dan produktif untuk menyampaikan dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, yakni strategi yang dilakukan oleh guru. Guru mempunyai strategi yaitu seperti metode, terus alat sebagai pendukung dalam pembelajaran untuk mempengaruhi siswanya untuk lebih mengerti dalam proses pembelajaran nantinya. Sehingga kurikulum sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Adanya kurikulum pastinya memberikan arahan dalam dunia pendidikan untuk mencerdaskan siswanya. Dan dalam tahap model Siller-Miller ini saya mempunyai contoh, ya ini saya mengambil contoh. Siswa sering memberi pengaruh melalui proses dialog. Sebab siswa dipandang mempunyai keterampilan, mempengaruhi keterampilan dan kemampuan berpikir. Sebagai contoh pada mapel pembelajaran bahasa Indonesia, pada materi berpidato, di mana siswa ini terlebih dahulu membuat pidatonya. Nah, dalam membuat pidato, siswa harus berpikir kritis. Apakah pidato yang akan disampaikan, materi yang akan disampaikan ini menarik atau tidak, dan tersampaikan secara baik atau tidak. Yang kedua, ya ini secara berdialog. Nah, siswa ini berlatih untuk secara berdialog, untuk saling mempengaruhi audiennya atau orang yang ada di sekitarnya.
Dalam hal ini, pembelajaran bahasa Indonesia sangat berpengaruh karena dia melatih keaktifan dari siswa dalam berpikirnya serta melatih dalam pembicaraannya secara lancar sehingga mampu berdialog secara baik. Nantinya siswa akan lebih tampil berani dan sudah terbiasa dalam hal tersebut. Untuk yang selanjutnya yakni sintesis model pengembangan kurikulum. Berdasarkan uraian di atas tentang berbagai model pengembangan kurikulum, bisa ditarik beberapa hal mendasar dari model pengembangan kurikulum. Menurut saya ya, ini satu, menentukan arah dan tujuan. Arah dan tujuan dari pendidikan. Sebaliknya yakni pendidikan yang diterapkan di sekolah sebagai penyiapan akan masa depan anak, di mana anak akan terus berkembang sehingga perlu menggali ilmu lebih dalam dan lebih luas. Setiap sekolah pasti mempunyai visi dan misi untuk kemajuan siswa-siswanya. Yang kedua, yaitu melakukan pengamatan dan pengembangan kurikulum. Sebagai contoh ditujukan pada siswa serta lingkungan sosialnya. Melalui dari tahap mencari informasi, mengumpulkan informasi, menegosiasi, dan mengkomunikasikan dalam melakukan perencanaan kurikulum yang akan diterapkan. Untuk itu, pengamatan sangat perlu dilakukan, karena ini bertujuan untuk kelanjutan apakah proses kurikulum tersebut yang diterapkan akan berjalan dengan baik atau tidak, ataukah perlu adanya revisi, apakah sesuai, apa tidak. Untuk itu pengamatan dari lingkungan masyarakat dan siswanya sangat diperlukan. Nah, di sini siswa harus lebih diuji coba dulu, apakah kurikulum ini sesuai atau tidak. Itu tergantung dari siswanya, apakah bisa mengikutinya atau tidak. Untuk yang ketiga, ya ini menyusun dan menyesuaikan sistematika pada kurikulum yang diterapkan. Sebagai contoh sistematika atau langkah menyusun kurikulum di sekolah, ya ini satu, adanya kepala sekolah, dua, ya ini ada TPK yang menyusun draft rencana jadwal pengembangan kurikulum, yang ketiga, ya ini TPK merevisi atau menjadwal kegiatan kurikulum, yang keempat, ya ini guru menyusun silabus, yang kelima, ya ini ada dinas pendidikan. Nah, dalam kurikulum tersebut harus adanya sistematika secara runtut agar kurikulum tersebut dapat berjalan dengan baik dan bisa maksimal. Untuk yang keempat, ya ini implementasi. Dari beberapa sintesis tersebut, tahap implementasi ini ya ini penerapan sekolah baik tingkat SMP, SMA harus mengikuti hal-hal yang sudah ditetapkan dari sintesis model pengembangan kurikulum tersebut, apakah mampu berjalan secara baik atau tidak, dan harus diuji cobakan terlebih dahulu oleh siswanya serta lingkungan masyarakat mampu menerimanya atau tidak. Yang kelima, ya ini mengevaluasi. Pada tahap mengevaluasi, ya ini setelah melakukan implementasi apakah berjalan secara baik atau tidak, perlu juga tahap evaluasi dari hasil implementasi tersebut. Untuk itu, hasil dari implementasi tersebut jika ada kekurangan dalam pelaksanaan kurikulum tersebut, maka perlu adanya evaluasinya terlebih dahulu untuk memperbaiki dan sehingga kurikulum itu bisa berjalan secara baik lagi dan mampu diterima oleh siswanya serta lingkungan sosial nantinya. Selanjutnya, ya ini organisasi kurikulum. Dalam organisasi kurikulum ini ada dua model, yakni kurikulum berdasarkan mata pembelajarannya. Satu, mata pelajaran terpisah. Bentuk kurikulum sesuai di dunia pendidikan kita memiliki karakteristik sederhana dan mudah dilaksanakan. Yang kedua, yakni mata pelajaran gabungan. Hakikatnya penyatuan beberapa mata pembelajaran sejenis. Contohnya, IPS terdiri dari akuntansi, sosiologi, geografi, dan lain sebagainya. Yang kedua, yakni kurikulum terpadu. Satu, kurikulum inti. Kurikulum ini direncanakan secara berkelanjutan dan saling berkaitan dari rangkaian pengalaman. Yang kedua, yaitu social function atau Pariston situation berdasarkan analisis kegiatan manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, ini experience atau activity curriculum
berdasarkan kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman dalam membentuk potensi siswa. Terima kasih, itu dia penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.